Kita lanjutkan ya. Ya, Pak. Jadi, efisiensi pertukaran ini diilustrasikan dengan gambar kurva yang ada di sini, yang biasa disebut dengan Edgeworth-Bowley. Diasumsikan bahwa ini, OA dan OB itu merupakan konsumsi perilaku X. Jadi ada orang namanya X, dia mengkonsumsi barang sebanyak dari O ke A. Misalnya di sini 4, ya di atas juga 4. Mari kita tulis saja supaya jangan bingung. Jadi misalnya kalau di sini 4, ya di sini juga 4. Nah, misalnya barang ini ada 10. Jadi, dia mengkonsumsi barang X ini mengkonsumsi barang A sebanyak 4, dan juga B juga sebanyak 4. Sedangkan OA aksen dan OB aksen ya. OA aksen dan OB aksen merupakan konsumsi pelaku barangnya pelaku Y. Jadi orang nama Y ini dia mengkonsumsi barang dari O ke A dan O ke B itu sebanyak, misalnya di sini kita tulislah 6. Jadi supaya genap jadi 10. Ini 6. Jadi dengan dua barang. Pareto efficiency merupakan tangen dari kurva indifference atau E, di mana marginal of substitution dari kedua barang itu sama. Tangen itu sin per cos. Sin itu depan per miring, cos itu samping per miring. Masih ingat itu? Jadi tingkat substitusi marginal atau marginal rate of substitution adalah besarnya pengorbanan atau pengurangan jumlah konsumsi barang yang satu untuk menaikkan konsumsi satuan barang yang lain dengan tetap mempertahankan tingkat kepuasan. Jadi contohnya si X ini dia bisa mengurangi konsumsi barang ini OB demi meningkatkan konsumsi barangnya OA. Begitu pula Y. Dia bisa meningkatkan konsumsi barang OA aksen dengan mengurangi konsumsi barang OB. Bisa juga dia menaikkan konsumsi barang OB dengan mengurangi konsumsi barang dari O aksen. Jadi misalnya dia mau naik ke 5, berarti di sini dia harus kasih kurang. Karena barang yang tersedia hanya 10 kombinasinya. Sampai di sini mengerti? Jadi contoh tadi yang saya bilang. Ada 2 orang makan, ya makan yang harus tersedia 2 piring. Tapi memang karena yang si A ini sampai dia kenyang dia harus makan 1,5 piring, dan si B memang ya dia makannya sedikit, dia hanya makan 1/2 piring. Akhirnya tetap 2 piring itu terserap dan sama-sama merasakan titik kepuasan atau maximum utility. Oke, kita hapus dulu. Kita lanjut coba. Oh, sorry. Olga Nesia, tolong baca. Efisiensi produksi. Efisiensi produksi adalah efisiensi menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu. Jika produsen tidak efisien secara produktif, berarti dapat memproduksi barang lebih banyak tanpa mengurangi produksi dari barang yang lain. Dikatakan efisien semua unit kegiatan ekonomi atau UKE yang beroperasi sepanjang kurva batas produksi atau production frontier. Selain dengan pendekatan product possibility, content atau PPF, efisiensi produksi juga melalui pendekatan kendala anggaran atau budget constraint, di mana terdapat iso cost lain yang memberikan kombinasi input dari biaya gambar kurva sequence atau easy cost, menjelaskan kombinasi 2 input yaitu X atau tenaga kerja dan Y tanah yang memproduksi input yang sama. Oke. Saya sarankan kalian sering-sering membaca artikel atau buku-buku yang ada istilah asingnya. Sehingga tidak. Jadi sekarang bukan lagi seperti dulu kalau bahasa Inggris itu sudah hari-hari. Handphone kalian kan rata-rata aplikasinya bahasa Inggris. Ya mungkin bisa kalian rubah ke bahasa Indonesia, tapi saran saya jangan dirubah. Sering-sering juga
dengar lagu bahasa Inggris dan coba cari apa maknanya. Itu cara belajar untuk memahami istilah-istilah asing dengan lebih seksama. Efisiensi produksi adalah efisiensi menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu. Jadi contoh, kalau untuk produksi uh, mebel, waktu kita kuliah riset operasi, sudah kuliah riset operasi belum? Suruh Pak. Nah, waktu itu Sudah, kan ada Pak. contoh, misalnya buat kursi, atau buat ini sepatu yang solnya kulit atau solnya karet. Itu kan mesinnya berbeda, tapi waktu perakitannya sama. Itu kan bentuk efisiensi. Efisiensi artinya tepat guna. Jadi ketika misalnya untuk produksi satu sepatu biayanya 10.000, ya kalau bisa lebih rendah lebih bagus, tapi tanpa mengurangi kualitas. Kalau efisien artinya pas-pas di 10.000 pun masih tergolong efisien. Jangan sampai boros atau berlebihan. Termasuk proyek. Nah, kenapa proyek? Yang kita bahas terkait dengan inflasi. Kalau perencanaan proyek itu salah, misalnya dia jatuh seperti sekarang, tiba-tiba ada inflasi, inflasi karena kelangkaan beberapa komoditi tertentu akan mengakibatkan biaya proyek itu membengkak. Inflasi itu kan penurunan nilai mata uang atau kenaikan harga barang dan jasa selama periode tertentu atau secara bertahap. Jadi dalam proyek pertanian terutama harus diperhatikan itu. Tiba-tiba ada kenaikan harga bahan bakar karena sekarang Rusia dan Ukraina konflik, di mana Rusia dan Ukraina juga termasuk pemasok minyak bumi. Itu akan berdampak pada secara sistemik pada berbagai kegiatan ekonomi. Nah, efisiensi ini maksudnya begini, ada namanya isokos. Isokos itu sepanjang garis itu biayanya sama. Mau produksi berapa banyak kombinasinya dalam garis itu ya biayanya sama. Ada juga namanya isokuan. Sepanjang garis itu produksinya sama. Kalau isokos itu biayanya sama, kalau isokuan itu kombinasi berapapun input yang dimasukkan akan menghasilkan jumlah yang sama. Itu saya masuk gelap. Maria Della Banusa, matikan mikrofon kamu. Nah, mari kita lihat terkait efisiensinya. Batas kemungkinan ini namanya PPF, Production Possibilities Frontier, atau merupakan grafik yang memperlihatkan kombinasi hasil produksi yang beraneka ragam yang dapat dihasilkan suatu perekonomian dengan ketersediaan faktor-faktor produksi dan teknologi produksi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk merubah faktor-faktor produksi menjadi hasil-hasil produksi. Nah, ini batas produksinya. Jadi produksi itu bisa di sini, di titik-titik ini, bisa di dalam sini. Pokoknya batasnya maksimalnya di garis ini. Mau kombinasi dari mana ke mana, dari Y ketemu X, turun ke bawah sini, nanti dia di sini. Y-nya di bawah sini, tuh tarik ke sini, kombinasi dengan X dari sini, mereka bertemu di sini, ya buat kombinasinya di sini. Ini namanya PPF. Yang berikut ini isokuan. Isokuan ini garisnya terbalik dengan tadi yang kita pelajari terkait dengan efisiensi insing. Ini MRPS namanya, MRS. Marginal Rate of Substitution. Nah, kalau isokuan ini di sepanjang garis titik-titik ini, di kurva ini, jumlah produksinya sama. Misalnya produksinya 10 ya di sini 10. Di atas sini juga 10. Nah, kalau isokos itu artinya anggaran kita sama, Bu. Biaya kita mau produksi di sini ya. Nah, perubahan dari Q1 ke Q2 jadi penurunan jumlah produksi agar produksi kita sesuai atau berpotongan dengan biaya kita. Nah, isokuan adalah kurva yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi guna menghasilkan tingkat produksi yang sama. Jadi contohnya kombinasi Y di sini kita taruhlah 5 dengan X di sini yang kita taruh 1 ya jumlahnya itu misalnya 20. Di sini Y-nya kita turun jadi 4, kombinasi dengan X-nya. Oh ya, saya gambar saja supaya kalian jangan bingung. Garis jadi kombinasi misalnya di sini. Ini sorry. Nah, ini anggaplah garisnya lurus ya. Kombinasi dari sini.
ini di sini 5, di sini 1. Itu hasilnya 20 ya, 20. Nah, kita tarik lagi gambar. Turun sedikit ini. Sorry. Turun. Ini di sini 4. Di sini kita taruhlah contohnya 2. Jadi kombinasi juga tetap sama, 20 juga. Jadi sepanjang garis ini yang Q2 ini dan Q1, misalnya kalau kombinasinya akan menghasilkan jumlah, mau pakai beras atau mau pakai kulit sekian, mau pakai karet sekian, kombinasinya akan tetap hasilnya 20 sepatu. Nah ini. Kita tarik, coba gambar lagi satu. Ini 1. Oke. Ini 1, ini 5. Ya, kombinasinya pasti juga tetap 20 di sini. Jadi kombinasi antara Y dengan X itu akan menghasilkan jumlah yang sama di sepanjang garis ini. Kalau di atas ini yang Q1 mungkin dia hasilnya 25 atau 30. Tapi kita fokus yang Q2, kenapa? Karena dia berpotongan atau beririsan dengan bersinggungan, bukan berpotongan, bersinggungan dengan isokos. Isokos ini sepanjang titik-titik ini yang garis vertikal, garis diagonal ini, itu jumlah biayanya tersedianya sama. Jadi mereka bertemu di sini. Mereka bersinggungan di sini. Ganti warna. Jadi menghasilkan barang 20, tapi kombinasi yang paling ideal adalah antara budget line atau isokos biayanya sama itu di sini. Menghasilkan 20 juga dengan biaya yang X dan Y. Jadi isokos adalah kurva menunjukkan kedudukan dari titik-titik yang menunjukkan kombinasi faktor produksi yang dibeli oleh produsen dengan sejumlah anggaran tertentu. Jadi anggaran atau biayanya itu sama. MRTS adalah suatu tingkat di mana tenaga kerja, jadi margin rate of technical substitution, atau MRTS itu di mana tenaga kerja dapat disubstitusikan dengan modal. Nah, contohnya begini. Dulu untuk pergi tanam, untuk pergi TOFA, untuk apa kita harus pakai tenaga kerja, tapi kita sekarang bisa ganti dengan modal. Modalnya ada apa? Kita bisa ganti dengan mesin. Untuk bajak tidak perlu lagi pakai kita bisa pakai traktor. Untuk tanam bisa pakai mesin transplanter, tidak perlu lagi tenaga kerja manusia. Untuk TOFA kita tidak perlu lagi pakai banyak orang, kita bisa pakai alat atau kita bisa pakai obat-obatan untuk mematikan gulma. Nah, sampai di sini bisa paham? Ini pelajaran, ini materi waktu di ekonomi mikro, ini hanya pengulangan saja. Bisa ada gambaran? Oke, nanti Bisa, Pak. karena kita juga terbatas waktu, saya sudah rekam, nanti silakan kalian nonton lagi di YouTube saja kalau masih merasa kurang jelas. Jadi kurva Q1 memproduksi output yang lebih tinggi dari Q2. Jadi saya contohkan misalnya Q1 ini di sepanjang garis ini dia memproduksi 25 contohnya. Q1 itu 25. Slope dari kurva isokuan disebut marginal rate. Jadi kemiringan atau slope-nya itu disebut marginal rate of technical substitution. Jadi bisa kita kombinasikan berbeda-beda, naik di atas, turun di bawah,
sedikit. Misalnya tadi di atasnya 5, di bawahnya 1, tapi tetap hasilkan 20. Atau kita merasa, oh kita kurangi saja barang Y, dan kita tambah barang X, tetap hasilnya juga 20. Kalau atau 25, kalau itu berdasarkan kurva Isoquant. Kurva Isocos merupakan kombinasi anggaran atau kombinasi input di mana biaya untuk memproduksi barang dengan jumlah yang sama. Slope dari kurva Isocos mempresentasikan harga relatif dari dua input. Suatu unit kerja ekonomi atau UK memaksimisasi jumlah output yang diproduksi dengan memberikan tingkat pengeluaran dari input di mana Isoquant merupakan tangen dari Isocos, sehingga MRS sama dengan harga relatif. Dalam ekonomi persaingan atau economy of competition, semua unit kerja ekonomi menunjukkan harga yang sama karena unit kerja ekonomi dalam menggunakan input tenaga kerja dan tanah mengatur agar MRT sama untuk harga yang relatif. Jadi misalnya begini, Y ini tenaga kerja, X ini tanah. Logikanya adalah semakin banyak tenaga kerja kan, semakin luas tanah, perlu semakin banyak tenaga kerja. Tapi bisa kita akali. Tanahnya luas, tapi kita hanya pakai satu tenaga kerja, yaitu operator untuk track. Tapi banyak orang juga tanahnya sedikit, butuh tenaga kerja banyak. Daripada kita sewa traktor atau sewa mesin, lebih baik kita pakai tenaga kerja dalam keluar. Itu terserah, ini pilihan. Karena efisiensi ini keputusan ekonomi. Unit kerja ekonomi itu bisa keluarga petani, bisa perusahaan, bisa dan lain-lain. Contohnya, sekarang saya lihat rata-rata kontraktor daripada minta orang gali lubang untuk fondasi, mereka lebih bagus sewa krisologus. Untuk gali itu sewa Excavator. Excavator. Lebih praktis. Yang lubang yang besar-besar itu bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Dan kualitas kerjanya juga bisa diukur karena mesin. Kita lanjut. Nah, pada gambar kurva ini, kalian lihat, yang namanya Edgeworth-Bowley ini, garis horizontal adalah penggunaan input tenaga kerja. Jadi horizontal, ini, X ini, yang dari O ke Y, yang di atas yang horizontal. Jadi kalian tahu kan, horizontal itu kiri kanan, kanan kiri, vertikal itu dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Ada input tenaga kerja, sedangkan garis vertikal ada penggunaan input tanah. Jadi gini. Jadi untuk ini kan mari kita tulis di sini supaya jangan bingung. Ini tanah TNH, ini tenaga ini yang TNH, ini tenaga kerja ya. Jadi kalian lihat. Tenaga kerja itu horizontal, kiri ke kanan atau kanan ke kiri kalau kita lihat dari titik origin yang di atas. Sedangkan tanah itu atau input tanah itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah di sini. Jadi kombinasi yang paling efektif atau equal di sini adalah kombinasi tanah sebanyak untuk orang A atau orang Q1 ini kalian lihat. PPF atau production possibility, biasa disebut juga kurva kemungkinan produksi atau production possibility curve, tapi di sini karena ada batasan jadi disebut frontier. Jadi ada 1, ada 2, ada 3. Tapi kalian lihat untuk Isoquant-nya, dia berpotongan dengan possibility production frontier atau kurva kemungkinan produksi itu di titik E. Akhirnya melahirkan titik perpotongan. Kombinasi tanah yang paling bagus adalah dari 0 ini ke A untuk orang pertama, dia hanya bisa mengkonsumsi jumlah tenaga kerja sebanyak A, misalnya kita lihat tulis di sini. 3 orang saja. Dan juga dia bisa menggarap tanah sebanyak mungkin 2 are atau 2 hektar. Berbeda dengan orang C, mungkin karena dia punya modal besar atau orang
B, dia punya modal besar, dia bisa menyewa menggarap tanah sebanyak ini, misalnya dari sini dia 7, dan dia bisa mempekerjakan orang sebanyak ini, misalnya 3. Misalnya kita bilang di sini 3. Tapi yang tersedia memang tanahnya 5 dan tenaga kerjanya 10. Tapi ya secukupnya yang mampu dikelola oleh orang yang dari bawah sini, orang kita taruhlah namanya Anis. Yang dari atas ini kita taruh namanya Berto atau Ben. Ya. Jadi Ben ini modalnya lebih besar sehingga dia bisa menggunakan bisa menggarap tanahnya lebih luas dan jumlah tenaga kerja yang dia bisa serap lebih banyak dibandingkan Anis yang luasan tanahnya lebih sedikit dan jumlah tenaga kerja yang dia gunakan lebih sedikit. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya yakin kalian bingung. Ini sebenarnya kalau Pareto dulu saya belajarnya di ekonomi sumber daya alam. Pareto optimum namanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi logikanya adalah begini. Sesuai kemampuan. Jadi kalau sumber daya ini kan terbatas kan? Tanah ini ada yang pernah produksi tanah? Tanah maksudnya dalam satuan luasan. Dia menciptakan luasan tanah baru. Dia tarik tambah bumi begitu, pulau dia tarik tambah begitu. Tidak kan? Dari zaman Tidak, penciptaan dulu begini sudah kan kondisinya atau? Ya, Pak. Ya. Hanya setelah itu nenek moyang kuasai, bagi-bagi. Akhirnya makin lama dulu dia punya opa atau kakek tanah sawahnya ratusan hektar. Tapi karena punya anak cucu, akhirnya sekarang mungkin ada yang hampir tidak dapat tanah karena sudah jual. Yang kita lihat di sini luasan. Ada juga yang karena usahanya bagus, dia jual sapi, jual kambing, jual padi, dan lain-lain. Atau dulu dia berhasil lobby-lobby dan dapat warisan, sehingga dia punya aset lebih besar daripada yang lain. Yaitu namanya efisiensi. Yang artinya yang bisa sedikit ya sesuaikan. Jangan dia hanya punya tanah 2 are atau 2 hektar, dia paksa pakai tenaga kerja sampai 10 di sini. Ya, yang kerja 2 orang, yang 8 duduk minum sopi atau duduk cerita-cerita. Kalau memang 2 are itu bisa dikerjakan oleh 3 orang, yang sudah cukupnya 3 orang. Jangan dipaksakan karena tidak akan menciptakan efisiensi. Efisiensi hanya tercipta di sini. Ketika isokuan ini bersinggungan dengan PPF. Ada sebenarnya satu lagi namanya isokos. Tapi karena di sini kita hanya kombinasi antara tanah dengan tenaga kerja, jadi kita anggap tidak ada biaya yang dikeluarkan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ke gambar sebelumnya, itu harus ada perpotongan antara jumlah barang yang produksi pada setiap tingkatan dengan isokos atau biasa disebut juga budget line. Oke, ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau tidak, kita cukupkan pertemuan malam ini. Jangan lupa kerjakan tugas kalian, yang itu. Pergi identifikasi proyek pertanian sesuai dengan 7 aspek yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Baik, Pak. Baik. Iya, Pak. Oke. Sebelumnya akan saya ambil daftar hadir dengan screenshot.